Regita Yuliantias dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran B 2019. Saya akan membahas tentang administrasi umum, yaitu konsep dasar administrasi. Di konsep dasar administrasi itu ada pertama ada rangkaian administrasi, kedua ada unsur-unsur administrasi, yang ketiga ada ciri-ciri administrasi, yang keempat ada fungsi administrasi, dan yang terakhir itu ada jenis-jenis administrasi. Yang pertama itu ada pengertian administrasi. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi itu bisa didefinisikan dengan usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah, kegiatan kantor, dan tata usaha. Nah, administrasi ini bisa diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Nah, dalam arti sempit, administrasi bisa disebut itu tata usaha, yaitu serangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan bahan keterangan dalam kerjasama mencapai tujuan. Nah, sedangkan administrasi dalam arti luas itu yaitu kegiatan kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja dalam struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi jika ada dua orang lebih yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama, maka bisa disebut sebagai kegiatan administrasi. Selanjutnya itu ada unsur-unsur administrasi. Unsur-unsur administrasi itu ada 6. Yang pertama adalah sekelompok orang. Jadi di dalam administrasi itu harus ada sekelompok orang yang akan bisa menjalani administrasi tersebut. Nah, yang kedua itu kerjasama. Setelah adanya sekelompok orang, kita akan kerjasama nih antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang ketiga itu ada bagian tugas secara struktur. Jadi masing-masing orang itu mempunyai tugas di bidangnya masing-masing. Dan yang keempat ada kegiatan yang runtut dalam proses. Yang kelima ada tujuan yang akan dicapai, dan yang terakhir itu adalah memanfaatkan berbagai sumber. Nah, ada juga unsur-unsur administrasi menurut J tahun 2000. Yang pertama itu pengorganisasian, yaitu rangkaian perbuatan dalam menyusun suatu kerangka organisasi yang menjadi wadah atau tempat bagi setiap kegiatan dalam usaha kerjasama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua ada manajemen, yaitu rangkaian perbuatan dalam menggerakkan karyawan-karyawan dan mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. Yang ketiga ada tata hubungan, yaitu rangkaian perbuatan dalam menyampaikan berita dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha kerjasama. Yang keempat ada kepegawaian, yaitu rangkaian perbuatan dalam mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Yang kelima ada keuangan, yaitu rangkaian perbuatan dalam mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerjasama. Yang keenam ada perbekalan, yaitu perbuatan dalam mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftar, memelihara, sampai menyingkirkan segenap perlengkapan yang sudah tidak diperlukan dalam usaha kerjasama. Yang ketujuh ada tata usaha, yaitu rangkaian perbuatan dalam menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Dan yang terakhir itu adalah perwakilan, yaitu rangkaian perbuatan dalam menciptakan hubungan baik dan berusaha memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerjasama yang dilakukan. Selanjutnya adalah ciri-ciri administrasi. Nah, ini tuh hampir sama dengan unsur-unsur administrasi. Yang pertama yaitu adanya sekelompok manusia yang terdiri dari dua orang atau lebih. Yang kedua adanya kerjasama. Yang ketiga adanya proses atau serangkaian kegiatan. Yang keempat adanya tujuan. Dan yang kelima adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Selanjutnya itu ada fungsi administrasi menurut Weber. Nah, fungsi administrasi ini ada 5. Pertama, fungsi rutin. Nah, fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan penggandaan. Contohnya itu seperti menyimpan dokumen, mencetak dokumen, dan melakukan kegiatan fotokopi. Nah, yang kedua itu ada fungsi teknis. Fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. Contohnya itu penggunaan peralatan
ketiga itu fungsi analisis, yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif disertai kemampuan mengambil keputusan. Contohnya itu kegiatan melakukan inovasi produk atau jasa. Yang keempat itu ada fungsi interpersonal, yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain. Contohnya itu seperti rapat kenaikan gaji pegawai, kegiatan penilaian kinerja pegawai, dan kegiatan perekrutan pegawai. Dan yang terakhir itu ada fungsi manajerial, yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan pemotivasian. Contohnya itu seperti kegiatan mengatur pegawai, kegiatan mengelola sarana. Selanjutnya ada jenis-jenis administrasi. Nah, yang pertama itu ada administrasi kepegawaian, yaitu seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan kantor. Nah, yang kedua itu ada administrasi keuangan, yaitu pengelolaan yang meliputi segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan untuk mencapai tujuan sebuah kantor. Nah, yang ketiga itu ada administrasi sarana prasarana, yaitu seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan kantor. Nah, ada pengertian dari sarana, yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misalnya alat tulis kantor, lemari, dan mesin telepon. Yaitu ada juga pengertian dari prasarana, yaitu penunjang utama terselenggaranya suatu proses, misalnya itu ruangan, gedung, dan tanah. Dan yang terakhir itu ada administrasi hubungan masyarakat, yaitu seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan teknik komunikasi dan metode komunikasi dalam menjalin hubungan dengan masyarakat untuk mencapai tujuan. Ada 7 jenis-jenis administrasi lainnya. Yang pertama itu ada administrasi publik, yaitu suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara. Nah, yang kedua itu ada administrasi lingkungan hidup, yaitu proses kegiatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dengan tujuan berwawasan lingkungan dan tidak mengesampingkan kualitas manusia serta kualitas lingkungan. Nah, yang ketiga itu ada administrasi niaga, yaitu administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat keniagaan. Nah, administrasi niaga ini dijalankan oleh setiap manajer dalam suatu organisasi bisnis atau niaga. Nah, yang keempat itu ada administrasi pembangunan, yaitu proses pengendalian usaha oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Yang kelima ada administrasi kependudukan, yaitu rangkaian kegiatan, penataan, dan penertiban dalam dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan. Nah, yang keenam itu ada administrasi keuangan, yaitu pengelolaan yang meliputi segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan dan mencapai tujuan sebuah organisasi perusahaan. Dan yang terakhir itu ada administrasi pendidikan, yaitu sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antar komponen pendidikan sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat mendukung kegiatan pembelajaran. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.